Perkenalkan, nama saya Anggun Fiona Violita. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial, di mana materi ini sebagai tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai tugas akhir UTS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada mereka yang menggunakannya. Berikutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi apa saja sih syarat bisa terjadi interaksi sosial tersebut? Syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua yaitu komunikasi. Secara harfiah, kontak sosial adalah bersama-sama, menyentuh secara fisik. Kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Yang kedua yaitu komunikasi. Jadi apa sih itu komunikasi sehingga menjadi syarat terbentuknya interaksi sosial. Jadi komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain, perasaan-perasaan orang yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kepada orang lain. Jadi sebab itulah terjadi interaksi sosial tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Dalam bentuk-bentuk interaksi sosial ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu proses asosiatif atau process of association. Dalam proses asosiatif ini terdapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kerjasama. Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling pokok. Bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Dan yang kedua dalam proses asosiatif ini yaitu akomodasi. Apa sih itu akomodasi? Jadi istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok. Tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu yang pertama untuk mengurangi pertentangan, yang kedua mencegah meledaknya suatu pertentangan, yang ketiga untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi ciri-ciri dari interaksi sosial yang pertama yaitu adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sudah berlangsung. Yang keempat atau yang terakhir ada tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 bagian dari jenis-jenis interaksi sosial ini. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dan individu. Yang kedua interaksi antara kelompok dan kelompok. Yang ketiga interaksi antara individu dan kelompok. Baik, sekian presentasi dari saya tentang interaksi sosial. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.